Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya yang diampu oleh Bu Inani Muhlisina MPD. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Lintang Rahma. Saya dari Prodi PPG PGSD 006 dengan NIM 2023010631011165. Untuk soal pada UTS kali ini, yaitu buatlah modifikasi perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan belajar, serta konteks lingkungan peserta didik secara mandiri. Anda dapat memodifikasi contoh modul ajar yang sudah Anda buat pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 1 atau modul ajar yang telah Anda gunakan pada PPL 1 di sekolah. Saya memilih modul ajar yang telah saya gunakan pada PPL 1 di sekolah di SDN Taman 1 Batu. Pada modul ajar yang telah saya gunakan pada PPL 1 di sekolah, ada beberapa yang dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang disesuaikan perkembangan dan kebutuhan belajar, serta lingkungan peserta didik secara mandiri. Baik, sebelumnya, draft modul ajar dan draft modifikasi telah saya unggah pada Google Drive, yang dimana draft modul ajar ada link tersebut dan draft modifikasi pada link tersebut. Nah, untuk modul ajar yang telah dimodifikasi yang pertama, sebelum saya memodifikasi pada draft modul ajar saya pada bagian informasi umum perangkat ajar, untuk tahunnya saya tulis hanya tahun 2023. Setelah saya modifikasi pada informasi umum perangkat ajar, untuk tahunnya saya tulis 2023-2024. Nah, selanjutnya pada bagian indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Pada draft modul ajar sebelum saya modifikasi, untuk indikator pencapaian tujuan pembelajaran belum memenuhi kriteria pada indikator pencapaian dengan ABCD. Nah, setelah saya modifikasi modul ajar tersebut dengan ABCD, yaitu A adalah audience, B adalah behavior, dan C adalah condition, dan D adalah degree. Nah, contohnya yang pertama yaitu peserta didik dapat mengetahui konteks yang digunakan dalam penjumlahan dan memahami makna penjumlahan. Nah, setelah saya modifikasi dengan sesuai dengan ABCD, yaitu dengan menyimak penjelasan guru, peserta didik dapat mengetahui konteks yang digunakan dalam penjumlahan dan memahami makna penjumlahan. Selanjutnya pada bagian sarana dan prasarana. Pada draft modul ajar yang telah dibuat, sarana dan prasarana ada 4, yaitu yang pertama ruang kelas, yang kedua alat tulis, yang ketiga LKPD, evaluasi dan rubrik penilaian, dan yang terakhir ada stick es krim. Setelah saya modifikasi modul ajar tersebut, saya tambahkan dengan video pembelajaran tentang penjumlahan. Jadi, setelah saya modifikasi, pada sarana dan prasarana terdapat 7 komponen, yaitu yang pertama ada ruang kelas, yang kedua ada alat tulis, yang ketiga ada LKPD, evaluasi dan rubrik penilaian, yang keempat ada stick es krim, yang kelima ada video pembelajaran tentang penjumlahan, yang keenam ada LCD proyektor, dan yang terakhir ada speaker Bluetooth. Selanjutnya pada bagian pertanyaan pemantik. Pada draft awal modul ajar, pertanyaan pemantik hanya 1. Lalu saya modifikasi pertanyaan tersebut dengan menjadi 3 soal, yaitu yang pertama ada berapa jumlah peserta didik laki-laki di kelas 1A,
Yang kedua, ada berapa jumlah peserta didik perempuan di kelas 1A ini. Dan yang terakhir yaitu berapa jumlah dari semuanya. Selanjutnya pada kegiatan awal, yaitu pada kegiatan orientasi. Nah, pada draft awal di kegiatan awal orientasi ini belum adanya lagu nasional dan juga ice breaking. Nah, setelah saya modifikasi, saya tambahkan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila yang terdapat pada poin C, dan juga saya tambahkan ice breaking dengan tepuk konsentrasi yang ada pada poin E. Selanjutnya pada kegiatan inti, di mana pada kegiatan inti ini pada draft awal sebelum saya modifikasi, belum adanya video pembelajaran yang digunakan. Nah, tadi pada sarana dan prasarana telah dimodifikasi dengan menambahkan video pembelajaran yang telah diambil dari YouTube. Nah, untuk video pembelajaran tersebut saya tambahkan pada kegiatan inti ini, di mana video tersebut ditampilkan pada kegiatan inti pada poin D, yaitu peserta didik menyimak video pembelajaran yang telah disediakan oleh guru pada LCD proyektor. Selanjutnya pada bagian lampiran. Nah, pada awal draft modul ajar, lampiran yang digunakan yaitu hanya 4, yaitu yang pertama bahan ajar, yang kedua LKPD, yang ketiga media pembelajaran, dan yang terakhir soal evaluasi. Nah, setelah saya modifikasi modul ajar ini, saya tambahkan dengan instrumen penilaian, di mana setelah dimodifikasi lampiran-lampiran yang ada pada modul ajar ini, yaitu yang pertama ada bahan ajar, yang kedua ada LKPD, yang ketiga ada media pembelajaran, yang keempat ada soal evaluasi, dan yang terakhir ada instrumen penilaian. Selanjutnya pada LKPD kelompok. Nah, pada draft awal modul ajar ini, LKPD hanya ada satu soal yang hanya gambar dadu. Nah, setelah dimodifikasi, saya menambahkan berbagai macam soal yang bervariasi dan juga menambahkan full warna pada LKPD kelompok tersebut. Karena untuk modul ajar ini digunakan pada kelas 1, di mana karakteristik dari kelas 1 itu adalah suka dengan LKPD yang berwarna-warni. Selain memodifikasi LKPD, saya juga memodifikasi soal evaluasi. Nah, draft awal modul ajar ini sebelumnya soal evaluasi hanya terdapat 5 soal saja. Nah, setelah saya modifikasi modul ajar yang telah dibuat, saya menambahkan 5 soal lagi dengan berbagai macam soal. Jadi total dari soal evaluasi ini ada 10, di mana terdapat berbagai macam soal untuk mengetahui apakah siswa sudah bisa mengerjakan soal penjumlahan dengan berbagai cara yang telah dijelaskan oleh guru pada saat proses pembelajaran. Yang terakhir, pada draft modul ajar yang telah dibuat, belum adanya instrumen penilaian. Nah, setelah saya modifikasi modul ajar yang telah dibuat, saya menambahkan instrumen penilaian yang terdiri dari 3 instrumen, yaitu yang pertama ada penilaian sikap, yang kedua ada penilaian pengetahuan, dan yang ketiga ada penilaian keterampilan. Nah, penilaian sikap ini dilakukan saat selama proses pembelajaran berlangsung. Untuk penilaian pengetahuan dilakukan saat siswa telah mengerjakan soal evaluasi yang telah diberikan oleh guru, dan yang ketiga penilaian keterampilan dilakukan oleh guru ketika setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari
mereka mengerjakan LKPD kelompok yang telah diberikan oleh guru sebelumnya. Jadi penilaian keterampilan ini dilakukan saat mereka presentasi di depan kelas. Baik, sekian presentasi dari saya tentang modifikasi modul bahan ajar pada mata kuliah pemahaman statistik dan pembelajarannya untuk tugas UTS ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.